Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita tetap fokus ke pertandingan. Dan satu lagi, tolong pertandingan hari ini habiskan. Kita tuntaskan yang kemenangan. Jangan jadikan pertandingan malam hari ini pertandingan yang kita sesali. Ayo. Straight back at Singapore here. A real problem. It's a straightforward goal. And it's Ezra Walian. Indonesia take advantage there. Into extra time. And there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. Indonesia have got the equaliser. They did see the problem there. And they've got their fourth. Pemirsa, Sintayong telah memata-matai tim Thailand, namun bagaimana dengan peta kekuatan timnas Indonesia sendiri? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Justinus Laksana. Selamat pagi, Coach Justin. Selamat pagi, Reno. Apa kabar, Coach? Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat ya. Ya, betul sekali. Coach Justin, melihat menyongsong pertandingan antara Indonesia dan Thailand di final Piala AFF 2020. Ini bukan pertama kalinya Indonesia bertemu dengan Thailand di final Piala AFF. Sebelumnya sudah 4 kali bersua, 2000, 2002, dan di tahun 2016 2 kali bertemu. Ini diwarnai 3 kekalahan dan 1 kemenangan untuk Indonesia. Berangkat dari pengalaman ini, Coach Justin, bagaimana kemungkinan Indonesia bisa menang atau bahkan mengalahkan Thailand di final nanti? Enggak, kalau saya nggak begitu peduli dengan data ya, karena itu sudah lewat, pemainnya sudah berbeda dan harus dikatakan saya jarang nonton timnas karena saya kurang puas dengan permainannya, jujur. Tapi saya suka dengan timnas sekarang. Akhirnya Indonesia bisa bermain sesuai dengan sepak bola modern. Oke, satu itu. Kedua, Sintayong berani menurunkan pemain-pemain muda, mayoritas pemain muda. Kalau nggak salah Fakhrudin aja yang benar-benar senior ya. Di luar dugaan semua pengamat, tidak hanya di Indonesia, di ASEAN, kita tidak akan perform. Faktanya adalah kita masuk ke final dan layak masuk ke final. Walaupun kita tahu di leg kedua faktor lagnya cukup besar, tapi secara overall kita sangat layak masuk ke final. Nah, sekarang ketemunya Thailand, sudah 5 kali menjadi juara AFF ASEAN. Sementara kita ini ke-6 kalinya kita masuk ke final, tapi belum pernah jadi juara. Jadi saya rasa tidak bisa dibandingkan dulu karena pemainnya sudah sangat berbeda. Tapi kalau kita membandingkan pemain sekarang Indonesia dibanding dengan Thailand, satu, kita kalah pengalaman. Kedua, kita kalah postur. Ketiga, kita kalah kualitas pemain. Tapi dalam sebuah final kita semua juga tahu. Contoh, Yunani menjadi juara Eropa yang tidak difavoritkan. Artinya kita pun memiliki peluang asal Sintayong belajar dan pemain-pemainnya terutama belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat ketemu Singapura di 2 leg. Kalau kita berangkat pada kualitas pemain-pemain yang kita miliki sekarang, skuad Garuda miliki sekarang, kita melihat bahwa track recordnya selama di laga Piala AFF ini, Indonesia berhasil meraih 4 kemenangan dan 2 kali seri. Belum pernah terkalahkan selama perjalanan Piala AFF 2020. Apakah ini juga track record yang baik, Coach? Iya, jelas. Ini sangat baik, terutama yang kita hadapi ini adalah pemain muda yang jam terbang sangat minim. Jadi semua kemenangan, semua gol yang kita cetak itu mengangkat mental. Kalau kita bicara final, saya sebagai mantan pelatih timnas futsal, saya sering masuk final dan ketemu tim-tim yang di atas. Itu yang penting adalah mental.
Nah, ini yang harus dibenahi. Tidak, Sintayong bukan tukang sulap. Dia hanya membuka jalanan bermainnya, memberi instruksi bermain seperti ini. Kembali lagi ke pemain. Maka dari itu alangkah baiknya jika pemain masing-masing melihat video di 2 leg lawan Singapura, di mana kita bermain luar biasa di babak pertama, berbeda sekali di babak kedua. Ini harus dirubah. Juga lawan 9 pemain Singapura di leg kedua, di babak kedua, berkali-kali kita mendapatkan counter attack. Tidak menjadi gol. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini itu tidak boleh terjadi lawan Thailand. Karena kita tidak akan mendapatkan banyak peluang lawan Thailand. Tapi kita bisa mencetak gol kalau lebih efektif lagi. Hal-hal seperti ini kembali lagi ke pemain. Apakah mereka egois atau tidak? Apakah mereka ingin cetak gol sendiri? Positioningnya, timingnya. Karena pada saat kita menyerang, kita setiap saat bisa diserang kembali. Itu pun kita harus bisa menahan. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki. Baik, Coach Justin, sebelum kita lebih dalam lagi menganalisa bagaimana kemudian pertandingan Indonesia melawan Thailand besok di leg pertama final Piala AFF 2020, saya mau mengajak Coach Justin dan pemirsa untuk melihat data yang telah kami rangkum terkait dengan jelang pertandingan antara Indonesia dan Thailand. Ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini adalah 4 pertandingan terdahulu di pertemuan antara Indonesia dan Thailand di tahun 2000. Thailand berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 4-1, kemudian di final Piala AFF 2002 bisa mengalahkan Indonesia lagi dengan skor 4-2, kemudian di turnamen Merdeka 2006 Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Kemudian di semifinal Piala AFF tahun 2008 Thailand mengalahkan Indonesia dengan skor 0-1. Berikutnya masih terkait hasil pertandingan antara Thailand dan Indonesia di semifinal Piala AFF 2008. Oke, bisa dibantu teman-teman dengan datanya. Thailand mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1, kemudian di Piala AFF 2010, Thailand mengalahkan Indonesia dengan skor 1-2, dan di tahun 2016 secara yang pertama, di leg pertama adalah dengan skor 4-2 atau penyisian di grup A, kemudian di leg pertama final, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Berikutnya, kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat data terkait dengan rekor Indonesia di Piala AFF, bahwa sampai dengan saat ini bahwa Indonesia sudah 6 kali masuk babak final Piala AFF dan 5 kali menjadi runner-up, belum pernah menjadi juara. Untuk pertandingan Indonesia melawan Thailand, pemirsa, ini akan dilangsungkan 2 leg. Seperti itu, ada 2 kali pertemuan di final Piala AFF 2020. Leg pertama akan digelar pada tanggal 29 Desember 2021 atau esok hari. Kemudian di leg kedua akan digelar pada tanggal 1 Januari 2022. Tadi kita sudah melihat data statistik pertemuan antara Indonesia dan Thailand. Kemudian kita melihat performa Indonesia di babak final Piala AFF, bahwa timnas Indonesia melangkah ke partai puncak setelah mengalahkan Vietnam 3-2 di semifinal. Kemenangan timnas Indonesia di semifinal ditentukan oleh golden goal Gendut Doni pada menit ke-120 babak perpanjangan waktu, ini di Piala AFF 2000 pada tahun 2000. Berikutnya, timnas Indonesia juga pernah harus puas menjadi runner-up setelah kalah telak 1-4 dari Thailand di final pada Piala AFF tahun 2000. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, di Piala AFF tahun 2002, timnas Indonesia lolos ke final juga setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang pada saat itu dicetak oleh, kita menuju ke slide sebelumnya terlebih dahulu, oleh Bambang Pamungkas di menit ke-75. Berikutnya, masih terkait dengan performa Indonesia di Piala AFF 2002, timnas Indonesia kembali harus menjadi runner-up setelah kalah adu penalti dengan skor 2-4 dari Thailand di partai puncak. Kita kembali bahas bersama dengan Coach Justin. Tadi sudah mengatakan di awal sekali bahwa tidak bisa dibandingkan Indonesia yang dulu dengan Indonesia yang saat ini, Coach Justin. Karena yang pertama kualitas dari segi pemainnya juga berbeda. Dari segi strategi pun tadi dikatakan oleh Coach Justin, saat ini Sintayong berhasil merubah permainan Indonesia menjadi lebih modern.
Nah, Coach Justin, satu hal yang perlu kita pelajari di tahun 2002, kita tidak berbicara soal skor di situ, tapi kita harus mempersiapkan diri kemungkinan adanya adu penalti nantinya di Indonesia melawan Thailand di final Piala AFF 2020. Kalau melihat komposisi pemain, kemudian kapasitas kiper Nadeo sebagai penjaga mistar gawang Indonesia, bagaimana potensi Indonesia untuk di adu penalti nantinya, kemungkinan, Coach Justin? Ya kalau kita bicara kiper, Nadeo percaya dirinya sudah meningkat setelah dia menahan penalti dari Singapura ya. Tapi pemain ini yang saya masih meragukan karena jam terbang mereka terlalu minim, dan apalagi kalau seandainya dalam 2 leg terjadi adu penalti, ini sudah bicara mental, sudah bicara tekanan. Saya tidak yakin apakah kita bisa atau tidak, karena kita juga tidak mendapatkan banyak penalti. Maka dari itu intinya adalah pemain ya mungkin mereka pasti sudah mempersiapkan diri. Hanya kita tahu bintang-bintang dunia pun, Messi, Ronaldo pun seringkali gagal penalti. Maka dari itu kalau seandainya sampai terjadi adu penalti, is a 50-50 peluang, dan kita harus kuat secara mental. Oke, bukan lagi berbicara siapa kipernya, siapa yang menendang, tapi ini berbicara siapa yang paling kuat mentalnya. Begitu, Coach Justin ya? Oke, Coach, final Piala AFF 2020 kita berbicara tim paling banyak mengegolkan versus tim paling sedikit kebobolan. Indonesia paling produktif golnya selama ini di Piala AFF 2020. Thailand juga paling sedikit kebobolan. Selama ini baru kebobolan 1 gol, Coach Justin. Ada sorotan soal hal ini? Ya, itu menunjukkan bahwa Thailand memiliki defense yang luar biasa karena mereka menurunkan banyak sekali pemain senior. Jadi dari sisi pengalaman mereka lebih unggul, pengalaman sebagai pemain di pentas internasional. Sementara kita kurang. Hanya kembali lagi Sintayong berhasil menyulap tim muda ini bahwa mereka tidak kendor dari detik awal sampai detik akhir. Kita tahu dengan timnas sebelumnya sampai menit 75 mereka staminanya menurun sehingga permainan drop, kita seringkali kebobolan di 15 menit terakhir. Ini sudah nggak ada lagi. Kita siap tempur dengan stamina tinggi di detik awal sampai detik akhir. Itu satu. Kedua, dengan banyak pemain muda ini, untungnya Indonesia tidak punya satu bintang. Tidak ada satu bintang yang harus diwaspadai oleh Thailand. Karena semua bisa cetak gol. Bahkan seorang defender Arhan bisa cetak gol. Witan bermain luar biasa. Asnawi memiliki peran sangat penting dalam membangun serangan. Semua bisa cetak gol sehingga untuk Thailand tidak tahu siapa yang harus benar-benar fokus dijaga. Ini saya rasa sebuah plus point. Kekuatan Indonesia bukan di 1, 2, 3 pemain, tapi kekuatan Indonesia adalah di dalam teamwork. Pemain harus tahu bahwa ini partai hidup mati. Memang ada 2 leg. Jadi kalau seandainya kita berandai-andai di leg pertama kita ketinggalan, jangan terlalu nafsu karena masih ada leg kedua. Kalau kita ketinggalan 1-0, 2-0 pun masih oke. Kita masih ada peluang di leg kedua. Jangan sampai ketinggalan 1-0 mereka membabi buta keluar terus kebobolan lebih banyak lagi. Nah, ini satu hal yang harus pemain sadari juga. Oke, Coach Justin terakhir, melihat tadi Anda sudah mengulas terkait dengan bahwa Indonesia bisa bermain dengan strategi modern, dengan kemungkinan semua pemain di timnas Indonesia ini bisa untuk mencetak gol. Pertanyaannya, simpel saja, bagaimana potensi atau berapa menurut Anda persentase Indonesia bisa mengalahkan Thailand dan menjadi juara di final Piala AFF 2020? Oke. Kalau kita realistis, jelas Thailand di atas Indonesia. Saya bilang 55% untuk Thailand, 45%. Tapi kalau kita lebih efektif dengan peluang yang kita dapatkan, bisa aja kita juara. Thailand ini bukan berhasil Spanyol apa. Thailand di Asia pun nggak ada nilainya. Hanya di ASEAN mereka perkasa. Untuk saya, pemain harus fokus. Pada saat mereka fokus, definitely mereka punya peluang untuk menjadi juara. Baik, memanfaatkan peluang untuk bisa mencetak gol dan akhirnya menjadi juara di final Piala AFF 2020. Thank you, Coach Justin Laksana, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.